Pemirsa, Pemkot Jakarta Pusat menggelar rapat koordinasi dengan pihak Forkopimko untuk merespon lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Salah satunya adalah mengaktifkan kembali gedung gelanggang olahraga atau GOR sebagai lokasi isolasi mandiri terkendali. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Said Masyur bersama juru kamera Hanil Revalino. Said, GOR mana saja yang akan diaktifkan kembali sebagai lokasi isolasi mandiri dan bagaimana daya tampung serta fasilitasnya? Kami mencatat setidaknya ada sekitar 53 gelanggang olahraga yang di DKI Jakarta yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Namun dari catatan kami memang beberapa di antaranya belum bisa digunakan, masih dalam proses penyiapan karena beberapa di antara GOR ini masih digunakan untuk menampung masyarakat dengan status penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Salah satu GOR yang bisa digunakan yaitu di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di GOR Pademangan, Jakarta Utara. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Anggita, seperti apa situasi di GOR yang ada di Pademangan, Jakarta Utara ini. Ini merupakan GOR yang sebetulnya sudah dibuka sejak awal pandemi kemarin pada 2020 dengan kapasitas sudah ada kami melihat didirikan bilik sebanyak 30 bilik ini, dan tadi petugas mengatakan dan kami juga memeriksa langsung dari 30 bilik ini ada 20 bilik yang sudah terisi dengan beberapa fasilitas, kemudian 10 lainnya ini masih kosong, masih akan disiapkan. Dan beberapa fasilitas yang ada di sini, Anggita, ini ada bisa Anda lihat ada tempat tidur, kemudian ada juga meja lemari pakaian begitu, dan ada juga kami melihat ember atau peralatan mandi yang berupa ember dan juga gayung yang bisa digunakan secara mandiri, secara pribadi. Jadi ada masing-masing peralatan mandi yang disediakan di sini. Ada kasur dan bantal, dan kemudian kami melihat juga ada 2 toilet umum begitu yang akan digunakan nanti apabila ini digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Pemerintah Kota Jakarta Utara memang nanti berencana akan menggunakan GOR yang ada di Pademangan, Jakarta Utara ini sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19 dengan status tanpa gejala atau bagi pasien rumah sakit yang telah lama dirawat di rumah sakit dan menunggu hasil tes swab anti swab yang kedua dan tidak membutuhkan perawatan lagi, sehingga untuk ini bagi pasien rumah sakit yang tidak membutuhkan perawatan insentif lagi akan diarahkan ke GOR ini, sehingga untuk menyediakan space atau ruang baru bagi pasien baru yang akan akan masuk ke rumah sakit. Seperti kita tahu memang beberapa hari terakhir ini lonjakan kasus di DKI Jakarta yang sudah cukup tinggi, Anggita, ini membuat dari keterisian rumah sakit, beberapa rumah sakit rata-rata Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa bed occupancy rate di rumah sakit di DKI Jakarta rata-rata saat ini sudah terisi sekitar 93%, atau sisa 7% lagi ini merupakan lampu merah begitu bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat khususnya yang ada di DKI Jakarta, sehingga ini memang diharapkan agar semua warga ini ikut berpartisipasi dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Anggita. Ya, Said, lalu kapan Pemkot Jakarta Pusat mulai menggunakan GOR sebagai lokasi isolasi terkendali? Baik, pemerintah Kota Jakarta Pusat ataupun juga Jakarta Utara memang belum merinci kapan akan digunakan GOR ini. Kami juga berbincang-bincang tadi dengan petugas yang berjaga di sini. Mereka belum mendapatkan informasi mengenai kapan GOR ini akan mulai dibuka karena memang kebijakan ini baru diputuskan kemarin pada Senin 28 Juni 2021. Hanya memang pihak petugas ini masih menunggu arahan dari pimpinan, dalam hal ini Dinas Pemprov DKI Jakarta, karena memang GOR ini berada langsung di dibawahi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian memang fasilitas ini tentu saja dimungkinkan akan segera dibuka, mengingat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keterisian rumah sakit yang ada di DKI Jakarta ini masih cukup tinggi, Anggita. Seperti yang saya katakan tadi, bor dari rumah sakit rata-rata sudah 93%. Ini untuk ruang isolasi saja, belum lagi dengan ruang ICU atau ruang bagi pasien yang membutuhkan perawatan insentif yang saat ini juga sudah hampir 90% juga. Ini juga
juga sudah berada pada lampu merah. Itu kenapa beberapa rumah sakit juga belakangan ini bahkan memanfaatkan lahan parkir ini untuk mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien yang tidak mampu lagi untuk menampung pasien COVID-19, dan beberapa juga sudah memberhentikan penerimaan pasien umum atau non-COVID-19. Ini tentu menjadi perhatian besar. Kasus di DKI Jakarta kemarin meningkat cukup tinggi lagi, tembus di angka 1.000 lagi. Ini pecah rekor lagi, Anggita. Ini merupakan kasus tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kemudian juga dengan positivity rate maksud kami sudah tembus di angka 40% atau kurang lebih nyaris 10 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO yang hanya memberikan batas maksimal positivity rate di setiap wilayah itu hanya 5%. Ini tentu menjadi perhatian. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa menampung pasien yang tidak bisa ditangani lagi oleh rumah sakit. Tentu saja kita berharap semua agar warga juga ikut berpartisipasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat agar kasus COVID-19 bisa segera tertangani. Demikian, Anggita. Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Said Masyur bersama juru kamera Hanil Revalino. Selamat bertugas kembali.